Selama ini kerja kamu itu apa? Hah? Main handphone doang? Hah? Kamu itu tidak melihat? Hah? Kalau ada banyak orang masuk ke perumahan ini, terus ada yang hilang di dalam perumahan itu, saya itu bisa dimarahin sama bos saya. Jangan leha-leha seperti ini. Ya, kamu mau makan gaji buta? Hah? Kamu itu siapa? Kamu itu cuma seorang sapam di sini. Kalau aku lama-lama di sini, gak enak juga. Cuacanya lagi panas banget. Mending aku duduk. Aku tuh jaga di depan gerbang aja. Lagian juga udah ada sebagian karyawan udah masuk. Di depan aja deh, panas banget. Duh. Aku juga masih penasaran. Katanya manajer sombong itu yang kerjaannya sering gak beres dan suka korupsi. Aku harus selidikin. Dia juga gak sopan sama karyawannya di bawahnya dia. Baru 3 hari aja aku kerja di sini udah serasa 3 tahun. Karena sikap dia sama aku juga gak enak. Ya gara-gara aku cuman sapam di sini. Semoga aja dia tetap cepat mendapatkan balasan dan ganjarannya setimpal buat dia. Aku bakalan kasih perhitungan sama dia. Kalau ini aku harus setel depan dulu nih. Bu Sinta kan orangnya baik, cantik. Dia juga suka menyapa sama karyawan yang di bawahnya dia. Pagi ini kayaknya bukan pagi yang cerah deh. Nggak kayak biasanya. Karena kalau dipikir-pikir, kalau seandainya kerjaanku begini terus, otomatis nggak akan lama lagi aku nggak bakal bisa kerja di sini. Tapi aku kan udah selalu usaha buat memberikan yang terbaik. Ya lagi pula dengan adanya kejadian-kejadian yang mungkin nggak sesuai dengan prosedur, itu juga bukan pure kesalahan aku. Beberapa karyawan di sini mungkin juga sering ngelakuin kesalahan kan. Jadi kalau seandainya nanti aku ketemu dengan bos pemilik perumahan ini, apa ya kira-kira yang nanti bakal dia omongin sama aku? Ya aku cuma bisa berharap semoga aja semuanya bisa berjalan dengan lancar. Aku juga kesel banget lagi sama manajer di sini. Mentang-mentang dia manajer di sini, dia bisa seenaknya ngatur aku, nyuruh aku ke sana, nyuruh aku ke sini. Dia malah enak-enakan, santai-santai. Dengan adanya kerugian di perumahan ini, dia nggak mau tanggung jawab. Padahal kan selama ini kerjaan yang aku kerjain itu tugas dari dia sendiri. Gimana ya cara ngelaporinnya? Mana juga aku belum pernah ketemu sama pemilik perumahan ini. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa. Yang penting sekarang aku harus terus kerjain apa tugas aku yang sebenarnya. Kalau nanti aku ketemu sama manajer, aku pasti bakal bilang sama dia kalau akhir-akhir ini keuangan dari perumahan ini juga nggak stabil. Ya udahlah, ini aku langsung ke kantor aja. Itu kan satpam baru itu, kasihan juga dia. Coba aku ajakin ngobrol. Udah mau nyampe, lama banget masih sambil ngomong sendirian barusan. Selamat pagi Pak. Pagi Bu. Sendirian aja? Ya kan shift-shiftan Bu.
Jadi nanti setelah jam 6 terus saya ganti shift, Bu. Gimana, Bu? Hasil penjualan perumahan di sini udah bagus kah, Bu? Ya, sebenarnya saya juga bingung sih, Pak. Bingung gimana, Bu, maksudnya? Iya, kira-kira ini lagi banyak kendala, Pak. Saya juga bingung harus menghadapi situasi seperti ini tuh dengan seperti apa. Karena ya Bapak tahu sendirilah, manajer di sini kan. Oh, Pak Romi sama Bu Leli itu ya, Bu? Ya, saya udah nyangka, Bu. Saya udah juga dengar kabar dari partner kerja saya, Bu. Si Arga. Jadi kerja Arga, Pak Romi sama Bu Leli itu kalau ngejual rumah harganya sangat tinggi. Dan itu gak masuk ke uang kantor semua, Bu. Malah sama dia dikorupsi. Ya, tapi kan kita harus sadar, Bu. Kita ini kan cuma bawahan. Kenapa Bu Sinta gak langsung bilang ke Pak Gita, biar Pak Gita langsung menyampaikan ke bos pemilik perumahan di sini, Bu? Ya, kamu kan tahu sendiri, Mas. Kalau Pak Romi dan juga Bu Leli itu orangnya licik sekali. Jadi kalau seandainya saya langsung menyampaikan hal itu terhadap Pak Gita, belum tentu Pak Gita bisa percaya sama saya kan? Ya juga ya, Bu. Karena Pak Romi dan juga Bu Leli itu selalu melakukan segala cara agar dia bisa dipercaya terus sama Pak Gita. Sedangkan saya kan cuma karyawan biasa. Dan saya juga sedikit gak betah sih, Bu, kerja di sini. 3 hari saya kerja di sini serasa 3 tahun, Bu. Kalau udah Pak Romi sama Bu Leli datang, udah pasti marah-marah. Malah saya lebih seneng kerja shift malam, Bu. Karena gak ada mereka berdua. Mereka berdua suka ngerendahin, Bu. Dan saya juga cari-cari tahu di sini, dengar omongan dari karyawan yang lain. Memang begitu katanya, Bu. Dia gak pinter buat menghargai orang lain, begitu, Bu. Saya kasihan sama karyawan yang lain. Saya mah cuma satpam di sini, jadi saya harus sabar-sabar aja, Bu. Kerjaan sekarang juga susah. Iya, Mas Bagas benar sih. Jadi saya minta Mas Bagas sabar aja dulu. Karena kalau mungkin Mas Bagas resign, terus saya sama siapa? Karena kan dari awal Mas Bagas masuk ke sini, itu saya senang banget. Karena saya berasa punya teman curhat setiap harinya. Ya, Jadi, Bu Sinta beda sama mereka, Bu. Bu Sinta selalu menyapa orang-orang yang ada di sini, baik itu karyawan ataupun orang-orang yang udah menjadi warga di sini, udah nempati perumahan yang dibuat oleh perusahaan ini. Tapi beda sama Pak Romi sama Bu Leli. Saya udah gak habis pikir lagi, Bu. Ini coba, di sana di pos saya, di pos satpam lagi panas, Bu. Kalau buat Pak Romi sama Bu Leli datang, saya jaga di sini, Bu. Padahal kan gerbangnya di sini. Pasti saya disuruh balik ke sana, disuruh berjemur, Bu. Saya kan ya juga pusing. mungkin kalau Mas Bagas berani, suruh aja Pak Romi buat berjemur sendiri. Emang gak apa-apa, Bu, saya lawan begitu, Bu? Ya kalau Mas Bagas berani, tapi kalau Mas Bagas takut dibaku hantam tuh sama Pak Romi, ya jangan dong. Ya udah sih, Bu. Tapi Bu Sinta kalau misalkan ada kerjaan, Bu Sinta lanjut dulu. Mungkin di dalam mau ketemu sama Pak Romi sama Bu Leli juga. Ya nih kebetulan saya juga sebenarnya mau ketemu sama Pak Romi karena ada hal penting juga yang mau saya omongin sama Pak Romi. Tapi karena saya malas banget, saya akhirnya ngobrol sama kamu dulu deh. Tapi setelah ngobrol sama kamu juga rasanya jadi fresh, jadi lega. Jadi fresh, jadi lega ya. Tapi rambut Mas Bagas keren banget. Itu model apa ya? Juga saya dipermasalahin sama Pak Romi. Oh. Katanya di sini juga nggak apa-apa. Waktu saya interview dulu, Bu, kan saya udah sebulan yang lalu interviewnya, Bu. Jadi mau model rambut kamu seperti apa, yang penting rapi. Nah ini kan rapi, Bu, jadi rambut saya juga klimis. Tapi malah dipermasalahkan karena rambut saya warna putih, Bu. Iya, mungkin Pak Romi belum tahu tren kali. Jadi Mas Bagas bisa kasih tahu tuh sama Pak Romi, biar Pak Romi juga nanti bisa ikutin Mas Bagas, ya kan? Saya lihat Mas Bagas juga udah rapi kayak gini, udah cakep banget. Oh iya, namanya. Ya, gak usah begitu dong, Bu. Ya, ini nama akar saya, dipanggil sama teman-teman gitu, Bu. Gitu. Oh, biasanya teman-teman manggilnya Mas Agus. Oh, Mas Agus sih, Bu. Siapa? Bu, ya Bu kalau mau ke sana, saya gak enak ikut kelihatan Pak Romi, Bu. Ya udah. Ntar kelihatan Pak Romi. Saya mau samperin Pak Romi dulu ya. Siap, Bu. Saya jaga di sini. Ya udah kalau gitu Mas Agus. Udah jalan aja. Ya udah kalau gitu saya pergi dulu ya. Siap, Bu Isna ini. Bu Sinta maksudnya.
Coba aja. Semua karyawan di sini modelnya seperti Bu Sinta. Keluarkan aja Pak Romi sama Bu Leli. Pasti orang-orang pada betah kerja di sini. Apalagi cuacanya enak, pemandangan di perumahan ini juga langsung ke gunung. Gunung Piramid. Wah, mantap banget nih. Cuacanya juga dingin banget. Walaupun terik matahari sangat panas, tapi udara tetap dingin di sini karena dekat pegunungan. Ya udah, sambil jaga-jaga dulu di sini. Si Bu, Berhenti di sini dong. Apa boleh nih? Kamu nggak inget apa pura-pura lupa? gak ingat atau pura-pura lupa gimana? Hasil dari penjualan rumah kemarin yang kita korupsi itu mana? Kok aku nggak dapat bagian? Oh, masalah uang, Bu. Tenang aja, Bu. Ibu itu kalau masalah uang nggak pernah lupa ya. Tenang, Bu. Nanti malam bakalan saya transfer, Bu. Tapi kamu beneran ya? Beneran, Bu. Atau jangan-jangan uangnya dihabisin kamu semua? Nggak mungkin lah, Bu. Uang sebanyak itu kok. Uang itu 600 juta, Bu. Kita bisa bagi dua. Ibu Leli 300, saya 300, Bu. Kan kita kerja, selama ini kerja bersama, Bu. Jadi kita harus membagi hasil kita berdua, Bu. Saya orangnya itu tidak tamak, Bu. Tidak tamak akan harta, Bu. Oh iya, ngomong-ngomong tiap rumah kamu ambil penghasilan berapa? Tiap rumah itu saya ambil penghasilan 50 juta, Bu. Banyak banget ya. Tapi orang pemilik rumah itu nggak curiga kan? Gak mungkin lah, Bu. Kerja aku itu bagus, Bu. Kita itu sama-sama orang berpendidikan, Bu. Kita itu punya basic untuk tipu menipu, Bu. Tenang aja, Bu. Ya udahlah. Tapi kita harus tetap waspada karena takutnya Pak Gita bakal tahu kalau kita itu memang korupsi. Dan yang perlu kita waspadai lagi, Bu Sinta tuh. Dia itu kayaknya curiga sama gerak-gerik kita deh. Saya memang berpikiran seperti itu deh, Bu. Kayaknya Bu Sinta ini sudah curiga kepada kita deh. Atau harus kita lenyapkan saja dia, Bu. Iya, kita juga harus ngambil langkah supaya rencana kita nggak cepet-cepet ditemu sama Bu Sinta. Karena kan bisa bahaya, itu bakal mengancam pekerjaan kita ya kan? Kita harus gerak cepat nih, Bu. Kita harus kasih paham kepada Bu Sinta dan Sapam baru itu. Iya. Sapam baru itu kayaknya songong banget, Bu. Saya nggak suka sama Sapam itu, Bu. Tahu tuh, dia tuh baru kerja 3 hari tapi songongnya udah kayak senior kita aja, ya kan? Udah rambutnya dicat warna putih lagi. Kayak kakek-kakek Korea aja itu. Ya aku nggak ngurus tentang penampilan dia sih. Tapi kalau dia mau mencoba ikut campur sama urusan kita, aku nggak bakal segan-segan tuh buat habisin dia. Karena nggak boleh ada satu orang pun yang berhak ikut campur dalam masalah kita. Ya cuma kita berdua yang boleh tahu ya kan? Sekarang rencana Ibu buat Bu Sinta sama Sapam baru itu apa, Bu? Ya kita tinggal samperin aja Bu Sinta, kita ancam aja supaya dia nggak ikut campur. Dan kayaknya kalau masalah mecat Bu Sinta itu bakalan sulit deh. Tapi kalau mecat satpam baru itu, dia kan baru kerja di sini. Jadi kita dengan gampang mecat dia. Dengan alasan kerjanya nggak becus, ya kan? Masuk akal kan? Itu juga sih. Tapi kita harus selalu waspada, Bu. Kita berbicara kepada Bu Sinta, kita harus waspada, Bu. Jangan sampai menambahkan kebusukan kita kepada mereka berdua, Bu. Iya, Bu Sinta ini orangnya memang gampang curigai orang. Karena dia kan bisa dibilang sepantaran kita. Dia juga lumayan lama kerja di sini. Tapi ya kita harus tetap remehkan dia dong, karena dia masih di bawah kita. Kita memang harus bertindak semena-mena, Bu. Tapi tidak harus memecat dia dengan tanpa kesalahan, dong, Bu. Ya kita cari-cari aja kesalahannya. Siapa tahu atasan kita bakalan percaya sama kita. Iya, Bu. Selama ini kinerja kita kan bagus. Jadi bos-bos kita bakalan dengerin omongan kita, Bu. Ya sebenarnya bukan kinerja kita yang bagus, tapi ancaman kita ke karyawan lainnya juga bagus. Karena kan kita jarang masuk, tapi kita suruh karyawan yang lain buat selalu bilang kalau kita ini masuk tiap hari, ya kan?
Udah deh Bu, masalah itu kita jangan pikirin dulu Bu. Kita harus memikirkan bagaimana caranya untuk menghabiskan uang 300 juta itu Bu. Wah, aku itu sudah nggak sabar Bu untuk menikmatin hasil kerja kita selama ini Bu. Kalau masalah uang itu, tanpa kita memikirkan cara menghabiskan uang, dia bakal habisin dengan sendirinya. Karena kebutuhan kita ini banyak sekali. Kalau kita kerja gak diimbangin sama korupsi kayak gini, kita bakalan kelaparan. Iyalah Bu, percuma kita di sekolah yang tinggi-tinggi kalau gaji kita cuma 5 juta per bulan Bu. Ya, untungnya kamu tuh dapat rekan kerja kayak aku. Jadi kamu bisa dapat hasil yang lebih besar ya kan? Betul Bu, Yaudah ternyata deh. Bu Leli itu lebih cerdas dari Bu Sita. Ya udah deh, mending kita langsung masuk kantor aja Bu. Yaudah yuk, di sini juga kayaknya mulai panas nih. Hati Bu, motor baru kredit nih Bu. Ya, nanti kamu lunasin aja pakai uangnya. Iya Bu, tenang Bu. Dia kok malah di situ sih? Tuh kan Bukannya dapatnya di sana? Ibu lihat sendiri kan, kerja dia itu jelek Bu. Dia cuma leha-leha main HP, main handphone di sini. Bentar, aku bakalan rekam nih. Kita itu Ya harus nanti kita kasih laporan pelajaran. aja ke bos. Nah, ini bisa jadi bukti Bu. Biar dia bisa dipecat Bu. Yaudah kita samperin aja. Kita harus kasih pelajaran sama dia Bu. Siapa? Siapa? Selama ini kerja kamu itu apa? Hah? Main handphone doang? Hah? Kamu itu tidak melihat? Hah? Kalau ada banyak orang masuk ke perumahan ini, terus ada yang hilang di dalam perumahan itu, saya itu bisa dimarahin sama bos saya. Iya Pak, saya minta maaf Pak, saya salah. Tapi saya di sini juga berjaga Pak. Saya udah siaga dari tadi pagi Pak. Kayaknya kamu ini nggak cocok jadi satpam. Karena kamu takut kepanas kan? Kok malah jaganya di sini? Bukannya tempat kamu di sana ya? Di sana kan pos satpam Bu. Jadi gerbangnya kan di sini. Jadi orang lewat di depan gerbang. Tapi dari tadi aku merhatiin kamu bukan ngejaga tempat ini, kamu malah main HP. Malah seenaknya. Kamu itu kalau dinasihatin sama atasan kamu itu harus menurut. Ya, kamu kerja di sini aja itu bisa beruntung, harusnya bersyukur. Jangan malah leha-leha seperti ini. Ya, Kamu mau makan gaji buta? Hah? Kamu itu siapa? Kamu itu cuma seorang sapam di sini. Kamu jangan sok menjadi bos di sini. Atau kamu mau saya pecat? Pak, saya cuma mau bilang Pak, Pak Romi sama Bu Leli, saya tahu apa yang dilakukan Pak Romi sama Bu Leli. Pak Romi juga melakukan penjualan rumah di sini, mengutus semua marketing di sini buat menaikkan harga dan uang nggak masuk kantor, tapi masuk kantong. Pak Romi sama Bu Leli. Saya juga tahu Pak, Pak Romi sama Bu Leli di sini kan manajer atasan, harusnya menjadi contoh yang baik Pak. Saya cuma mau bilang, saya kerja 3 hari di sini, serasa 3 tahun karena memiliki atasan seperti kalian berdua. Heh, kalaupun kamu tahu tentang hal itu, kenapa? Kamu mau ngelaporin kita? Kamu jangan macem-macem ya sama kita. Ya saya gak bakalan macem-macem Bu, tapi Bu Leli sama Pak Romi siap-siap bakalan dipecat kalau ketahuan, bukan cuma dipecat Pak. Kamu mau ngelaporin kepada bos kita sekarang juga. Bos kita itu tidak akan percaya atas omongan kamu yang rongsokan itu. Dia itu bakalan percaya kepada kita berdua karena kita di sini yang berpendidikan tinggi, bukan yang lulusan SMA seperti kamu yang mau-maunya jadi sapam di sini, kerjaannya panas sampai gosong kayak gitu. Rambut itu disuruh diganti, kenapa nggak diganti? Ya Pak, saya minta maaf Pak, cuman nggak perlu seperti itu juga. Ngasih nasihat sama karyawan Pak. Bukan cuma seandainya, cuman saya yang merasa begini, gak enak kerja di sini. Mungkin karena saya nggak niat. Tapi ini bukan cuma saya Pak, Bu, yang lain juga begitu. Saya Ya. tegas kepada mereka. Kalian juga suka motong gaji karyawan di sini kan? Ya gak apa-apa. Saya cuma mau ambil 1 kali gaji aja di sini Pak, 1 bulan. Setelah itu saya bakalan angkat kaki di sini. Tapi sebelum saya angkat kaki dari perumahan ini, saya pastikan kalian berdua dipecat duluan. Kayaknya sebelum kita dipecat, kamu yang bakalan dipecat duluan deh. Karena yang memegang perusahaan ini ya kita. Ya, Kita senior di sini. tapi Sedangkan kan- kamu cuma satpam, ya kan? saya cuma satpam Pak, tapi kan yang jadi atasan di sini kan sebenarnya Pak Gita, Bu Leli sama Pak Romi manajer, Pak Gita bos utama di sini, dan masih ada lagi bos Pak Gita yang punya perumahan di sini Bu. Jadi jangan seakan-akan seperti yang punya di sini. Kamu denger ya? Kita masih sama-sama kerja sama orang Pak. Kamu dengar dulu. Pak Gita itu memang orang cerdas.
tapi masih bisa diakal-akalin sama kita berdua. Apalagi bos yang pemilik ini semua. Dengar, saya itu bisa buat apa aja di sini. Ya kalian berdua kan memang berkuasa di sini, walaupun itu gak sesuai sama jabatan kalian. Saya emang satpam, tapi saya gak mau juga ditindas terlalu parah sama kalian berdua. Ya saya menghargai kalian sebagai atasan, tapi kalau di luar pekerjaan saya gak pernah takut sama kalian berdua. Dan kalaupun saya sekarang saya salah, saya siap buat dipecat. Tapi masalahnya di sini saya gak ada salah, dan saya cuma bilang kesalahan kalian berdua. Kalian berdua udah korupsi di sini. Aduh, udah deh, kamu nggak usah sok ngajarin kita. Saya bukan ngajarin Bu, tapi kan sepertinya Bu Leli sama Pak Rame memang perlu dikasih pelajaran. Jadi ya sebelum pelajaran tindakan yang memberitahu kalian, sekarang saya pakai omongan aja, begitu Bu. Kamu itu ngomong tuh harus dipikir dulu, ya. Siapa kamu bisa memberi pelajaran kepada kita berdua yang seorang manajer ini? Hah? Ya, Kamu jangan mimpi. saya gak pernah mimpi Pak Romi. Saya memang cuma satpam, tapi apakah seorang satpam tidak bisa mengungkap kebohongan seorang manajer yang udah korupsi seperti kalian berdua? Nantangin nih Bu. Ya udah deh, kamu siap-siap aja untuk dipecat dari kantor. Ya, siap-siap aja. Saya bakalan aduin kepada HRD di sini bahwasanya kerja kamu itu nggak bagus karena bukti kita itu sudah ada. Kerjaan kamu itu cuma diem doang di sini. Ya emang satpam mau ngapain Pak? Mau salto di sini? Seharusnya kamu bisa menjaga perumahan ini dengan baik. Kalau Emang? nanti ada maling gimana? Sekarang pertanyaannya begini Pak, apa selama saya jadi satpam di sini ada orang yang kehilangan? Siapa tahu aja kamu itu bersekongkol dengan maling itu untuk menguras semua barang-barang yang ada di perumahan ini. Pak Romi, kalau memang saya kerja sama maling, otomatis warga juga di sini ya udah tinggal di sini, pastinya protes sama saya dan juga HRD di sini. Tapi kan selama saya kerja di sini 3 hari aman-aman aja Pak. Jadi sekarang nggak usah saling tuduh menuduh, nggak usah saling salah menyalahkan. Kita harus sadar diri. Kalau maling masuk ke sini, dia jelas maling Pak. Kamu kan Pakaian masih enggak, berani ngelawan sih? bukan ngelawan Bu. Pakaiannya juga udah jelas maling kan. Yang dirampok sedikit, tapi kalau orangnya berdasi atau berpakaian rapi seperti kalian berdua, itu gak kelihatan kalau maling. Tapi hasil curiannya banyak. Jadi Wah. kamu ngatain kita maling? Aku tampar nih kamu nih. Bukan Bu, ya kalau misalkan Bu Leli merasa begitu, ya itu kan Bu Leli sendiri yang merasa, bukan saya bilang maling Bu. Ya terserah kalian berdua lah. Penting ya, sekali lagi ya, jangan pernah gertak saya dimanapun kamu berada. Ini itu adalah kantor saya. Di sini saya yang berkuasa. Siapa? Jangan pernah gertak saya. Siap. Udah nih, kita cabut deh. Kita itu harus bisa meyakinkan kepada Pak Gita bahwasanya dia itu mau malingin rumah ini, Iya. rumah ini. Kita kasih tahu aja ke Pak Gita kalau dia itu sekongkol sama maling. Iya, kita fitnah dia supaya dia itu bisa dipecat sekarang juga. Ayo. Udah yuk. Satu lagi, batu warna rambut. Siap Pak. Kenapa begitu ya mereka? Emang nggak bisa berubah ya sikap mereka? Tapi ya udahlah. Ya mau gimana lagi? Udah sikap mereka yang begitu. Ding, sekarang aku duduk aja. Biar mereka marah-marah lagi lihat aku duduk. Aku bakal ngasih pelajaran sama mereka. Pak Gita, Bu Sinta, kebetulan sekali saya ketemu Pak Gita di sini, Pak. Begini, Pak. Sebenarnya ada sesuatu yang mau saya omongin sama Pak Gita. Bu Sinta mau ngomongin apa ya? Begini, Pak. Ini sebenarnya sesuatu yang udah lama pengen saya sampaikan sama Pak Gita. Cuman saya masih ragu untuk menyampaikan ini. Nggak apa-apa Bu, sampaikan aja Bu, daripada ada yang mengganjal di hati Ibu. Hal ini terkait permasalahan soal keuangan penjualan perumahan ini, Pak. Emangnya ada apa ya Bu? Iya, sebetulnya ada sedikit problem yang mungkin menurut saya ini harus saya sampaikan sama Pak Gita.
Karena kan Pak Gita tahu sendiri, Pak Gita itu sangat mempercayai Pak Romi dan juga Bu Leli sebagai manajer untuk mengelola keuangan perumahan ini kan Pak. Iya Bu. Ya cuman kayaknya saya perlu minta Pak Gita buat cross check lagi deh Pak. Iya Bu, soalnya saya masih masih belum sempat untuk ngecek keuangan kantor kita. Jadi memang kemarin ada beberapa keluhan dari customer kita Bu. Apa mungkin Pak Romi sama Bu Lili berbuat kesalahan ya Bu? Aduh, saya sebenarnya nggak enak mau ngomong sama Pak Gita karena saya takut Pak Gita mengira bahwa saya mengadu domba antara Pak Gita dan juga manajer. Cuman saya rasa beberapa customer juga sedikit mengeluh Pak karena harga dari perumahan yang kita jual itu katanya nggak wajar Pak. Tapi saya juga bingung sih Pak, bagaimana Pak Romi dan juga Bu Leli mengatur keuangan tersebut. Sampai-sampai para customer juga sedikit menyinggung soal itu Pak. Ya Bu, begini Bu, kalau masalah ini nggak kita tuntaskan Bu, ini imbasnya malah ke pekerjaan kita berdua Bu. Saya cuma takut aja perumahan kita bangkrut. Kalau kayak gitu saya turut sedih sih Pak, karena kan saya sudah sangat memahami betul tentang perumahan ini dan saya juga sangat sayang terhadap pekerjaan saya. Jadi kalau sampai kita semua lalai dalam pekerjaan kita sendiri, otomatis semuanya bakal sia-sia Pak yang udah kita bangun. Saya juga nggak mau Pak Gita kecewa kan. Jadi dengan sangat terpaksa saya harus menyampaikan keluh kesah customer terhadap Pak Gita juga. Atau mungkin Pak Gita udah sempat ngomong sama Pak Romi dan juga Bu Leli soal ini. Saya masih belum sempat ngomong Bu, dan saya juga masih belum ketemu sama mereka berdua. Apa mungkin Pak Romi sama Bu Leli menaikkan harga perumahan ini ya tanpa sepengetahuan kita Bu? Iya, saya juga mau ngomong kayak gitu tapi takut Pak, karena kan saya nggak punya bukti apa-apa Pak. Cuman kalau selama ini saya lihat setiap kali saya singgung soal masalah keuangan dengan Pak Romi dan juga Bu Leli, kayaknya mereka sensitif banget deh Pak. Mereka selalu marah-marah sama saya. Begini Bu, kalau masalah ini nggak tuntas, imbasnya sama pekerja yang lain juga Bu. Kasihan juga kan sama karyawan kita yang udah memiliki istri, memiliki anak Bu. Dia pasti kehilangan pekerjaan dia. Terus langkah apa yang harus kita lakukan Pak? Kalau Pak Romi dan juga Bu Leli kita omongin secara baik-baik juga, saya yakin kok Pak mereka nggak akan ngedengerin omongan dari saya juga. Apalagi saya juga jabatannya jauh di bawah mereka. Oh ya udah Bu, kalau masalah itu kita omongin di kantor aja, jangan di tempat kayak gini. Bu Sinta kelihatan sama ini satpam yang baru di depan. Satpam baru di depan, tadi saya udah sempat ketemu kok Pak, ada di depan kok. Oh ya udah, saya mau kesana dulu Bu. Emang ngapain Pak kita mau ketemu sama satpam baru? Bukan urusan Bu Sinta Bu, saya masih ada urusan sama dia. Iya Pak, saya minta maaf, saya udah lancang. Ya udah kalau gitu saya kesana dulu ya Bu. Ya udah kalau gitu terima kasih banyak Pak Gita. Iya, mari Bu. Oke. Aku udah sempat ngomongin ini semua sama Pak Gita. Tapi Pak Gita bilang biar kita bahas di kantor aja. Terus aku harus ngelakuin cara gimana lagi ya? Karena aku sayang banget sama pekerjaan aku. Masa iya gara-gara Pak Romi dan juga Bu Leli aku harus mengorbankan pekerjaan kesayangan aku ini? Konsultasi sama Pak Gita juga kayaknya Pak Gita juga bingung menghadapi Pak Romi dan juga Bu Leli. Terus kita harus kayak gimana? Ini juga Pak Gita malah mau ketemu sama satpam. Aneh-aneh aja deh Pak Gita. Ya udahlah, ini sekarang aku coba cek lapangan aja. Nanti kalau Pak Gita butuh sesuatu sama aku kan pasti Pak Gita juga hubungin aku. Nah, ini dia Bu Sinta nih. Orang mau nabrak saya. Memang sengaja. Bu, saya beritahu pada Bu Sinta, jangan pernah ikut campur permasalahan kita berdua, Bu. Kalau Ibu masih betah kerja di sini, ya, jangan pernah ikut campur, Bu. Saya bisa jamin jabatan Ibu di sini kalau Ibu itu nggak pernah mencari masalah kepada kita berdua. Udahlah Pak Romi, Bu Leli, saya nggak mencari masalah sama kalian berdua. Saya cuma menjalankan tugas saya aja. Bu,
senior ngomong, kamu tuh seharusnya dengerin dong. Jangan main pergi-pergi gitu. Ya, kenapa kamu lari? Kamu memang salah gitu. Hah? Kamu mempunyai kesalahan kepada kita memang. Udahlah Pak Romi, saya itu nggak mau cari urusan sama kalian berdua. Kenapa kalian bilang kayak gini sama saya? Karena kalian takut kan? Kalau kamu tidak mau mempunyai urusan sama kita berdua, seharusnya Ibu Sinta itu tidak ikut campur urusan kita berdua. Ibu itu sudah terlalu dalam masuk ke permasalahan kita berdua. Hah? Ibu itu cuma staf karyawan biasa. Nggak usah ikut campur yang terlalu dalam. Atau gini aja, Bu. Ibu itu bekerja sama kita bertiga nih. Kita bertiga nih, jadi bestie. Kita bisa mengais uang lebih banyak dari gaji bos yang diberikan pada kita, Bu. Ya ampun, kasihan banget ya kalian berdua itu. Ya, rasanya dengan adanya Pak Romi dan juga Bu Leli mengajak saya untuk kerjasama melakukan hal yang nggak baik, ya kayaknya saya malu banget deh punya partner kerja seperti kalian berdua. Ya jelas-jelas saya ini jabatannya jauh di bawah kalian, tapi kalian malah memaksa saya untuk melakukan hal yang negatif. Kayaknya kalau Pak Gita tahu soal ini, ya ini udah alamat kalian berdua bakal dipecat sih. Ya udah, kalau kamu emang gak mau kerjasama sama kita, itu tandanya kamu mau berurusan lebih panjang sama kita. Bu, saya nggak mau berurusan sama kalian berdua. Setiap hari saya ngomong sama kalian berdua untuk kalian bisa berubah. Karena kalian juga bisa lihat kan, pekerjaan yang sudah kita jalani ini bukan pekerjaan sembarangan. Jadi kalau kita bisa mengusahakan yang terbaik untuk kerjaan kita sendiri, saya yakin kok kalian juga pasti akan mendapatkan penghasilan yang sesuai. Jadi kalian nggak perlu melakukan korupsi seperti itu. Harusnya kalian tuh malu. Harusnya kalian malu dengan sengaja menggelapkan uang dari hasil penjualan perumahan. Apalagi kalian juga ya meningkatkan harga tersebut kan tanpa persetujuan dari bos kita sendiri. Bu, Oh, Ibu mulai tadi ngomongin pekerjaan yang baik. Bu, nggak usah sok suci deh, Bu. Ya, nggak usah Ya. sok suci. Pak Romi, kayaknya dia itu mau jadi pahlawan. Iya, atau Di jangan-jangan, depan kita dia kayaknya bakal nyalahin kita deh. iya atau jangan-jangan dia cuma cari muka pada Pak Gita. Supaya dia bisa naik jabatan untuk menggeser kita berdua dan dia bisa menjadi orang kaya, korupsi di mana-mana. Aduh, Pak Romi tolong ya. Tolong Pak Romi bisa rendahkan sedikit nada Pak Romi. Pak Romi tahu kan di sini perumahan juga banyak sekali kan yang menempati. Jadi kalau seumpama mereka mendengarkan ocehan dari Pak Romi dan juga Bu Leli, mungkin mereka bakal nggak tenang hidupnya ya kan? Karena tiap hari Pak Romi dan Bu Leli selalu ngomong kenceng banget, saya sampai sakit telinga, tau nggak sih? Lagian Bu Sinta itu mau aja deh diajak kita berdua. Jadinya kita kan nggak pernah marah-marah sama Ibu. Pak, saya nggak mau memaksakan diri saya untuk masuk ke dalam jeratan kalian berdua. Lagi pula juga kalian selama ini keuntungannya cuma segitu-segitu aja kan. Meskipun kalian melakukan korupsi, kalian juga cari customer dengan sengaja untuk meningkatkan harga dari penjualan. Tapi sekarang buktinya apa? Apa yang kalian dapatkan? Ya mungkin nanti kalau bos sampai tahu kejadian ini, ya kalian siap-siap aja deh, kalian tinggal packing-packing barang-barang kalian. Ya, mungkin kalian bakal jadi gelandangan di luar. Bos itu nggak bakalan tahu tentang korupsi kita kalau nggak mulut kamu ini yang ngomong. Ya, kalau nggak bakalan tahu, Bu. Kan ada saya mau ngasih tahu, Bu. Awas aja kamu berani ngadu sama bos kita bahwasanya kita korupsi. Saya bakalan bikin kamu sengsara seumur hidup kamu. Dengar kamu? Saya nggak perlu ngadu sama atasan. Lagi pula juga mereka udah tahu semua kok. Jadi kalian berdua tinggal siap-siap aja. Sekarang gini deh, kalau kalian berdua mau berubah, saya akan bantu kalian. Saya akan bantu gimana caranya atasan kita semua nggak mecat kalian berdua. Kita berdua itu tidak membutuhkan bantuan dari staf karyawan biasa. Karena pendidikan kita ini sudah tinggi. Mending Ibu Sinta itu jaga omongan Ibu kepada atasan seperti saya dengan Bu Leli. Dengar? Seandainya kalau Pak Romi dan Bu Leli nggak bisa berubah, saya yakin jabatan Pak Romi dan juga Bu Leli bisa disingkirkan oleh orang-orang biasa seperti saya, Pak. Oh, sudah merasa hebat kamu sekarang ya? Saya bukan merasa hebat, Pak. Tapi kan saya cuma menjalankan tugas saya aja. Kalau seandainya di dalam pekerjaan saya ada yang nggak baik, kenapa nggak saya luruskan aja? Ya kan? Kamu menjalankan tugas. Tugas itu dari saya, atasan kamu. Pak, gini ya.
Saya sebenarnya nggak mau menyinggung ini sama Bapak. Cuman dari hal kecil aja, seperti satpam baru di depan, Bapak selalu memarahi dia kan? Lagi pula juga dia orang baru kan Pak? Sedangkan Bapak dan Bu Leli di sini udah lama kerja di sini. Jadi dari hal-hal kecil aja, Pak Romi dan juga Bu Leli nggak bisa menghargai orang lain kan? Ya, Kenapa sekarang Pak Romi dan Bu Leli minta dihargai? kita marahin satpam itu juga ada sebabnya kali. Ya karena dia itu sama kayak kamu. Dia itu mau ikut campur tentang masalah kita. Dan kerjanya nggak becus, sama seperti Bu Leli. Sekarang Dia gini, itu cuma leha-leha, main handphone doang. Kalau semisal ada maling, gimana? iya kalau Pak Romi bisa menilai orang lain, kenapa Pak Romi nggak bisa menilai Pak Romi diri sendiri? Kalau Pak Romi dikatain sama seperti halnya satpam baru tersebut, gimana perasaan Pak Romi? Bu Sinta itu sudah kemakan omongan dari satpam baru itu, Bu. Satpam baru itu mempunyai niat jahat kepada kantor ini, Bu. Udahlah Pak, kalau memang alasan Pak Romi dan Bu Leli juga marah-marah sama satpam itu gara-gara dia tahu soal kebusukan Bu Leli dan juga Pak Romi, iya Pak Romi dan Bu Leli seharusnya nggak perlu lah marah sama dia. Karena ya mau gimana pun bangkai itu ditutupi atau disembunyikan, tetap aja baunya tercium Pak. Jadi kalau misalnya Pak Romi sama Bu Leli mau menyembunyikan kebusukan kalian berdua dengan cara apapun, saya yakin kok tanpa adanya saya dan juga orang-orang kecil di luar sana untuk ngomong sama atasan, mereka juga pasti bakal tahu. Bodoh kamu, Bu. Udah lah Pak Romi, mending sekarang kita langsung pergi aja daripada ngomong sama orang ini percuma. Udah yuk. Yaudah, Den. Saya bisa nyumpel mulut kamu dengan uang saya. Dengar? Udah yuk. Jangan berani-berani kamu. Minggir. Apa-apaan sih? Lagian juga aku ngelakuin ini kan demi kebaikan kerjaanku juga. Kalau nggak orang-orang seperti aku yang harus laporan atas kejadian ini, nggak mungkin bakal ada yang berani. Tapi ya sudahlah, meskipun Pak Romi dan juga Bu Leli sangat membenci aku atas kejadian ini, tapi yang terpenting sekarang aku bisa menyelamatkan tempat kerjaku. Karena aku nggak mau perumahan ini semakin gak dikenal oleh orang-orang. Kalau aku bisa membasmi perbuatan dari Pak Romi dan juga Bu Leli, secara otomatis aku bisa mengembangkan perumahan ini jauh lebih baik. Karena kasihan juga kalau sampai orang-orang lain yang nerima akibatnya. Udah, ini sekarang aku langsung ketemu Pak Gita aja. Aku kasih tahu Pak Gita kalau aku baru aja ketemu sama Pak Romi dan juga Bu Leli. Dan Pak Romi sama Bu Leli juga udah sempat ngancam aku. Ini Pak Nur ya. Mau antarkan kunci ya? Iya bos, ini kuncinya bos. Ya udah deh kalau begitu makasih. Kamu kalau mau langsung balik aja. Siap bos, makasih bos. Nih kayaknya aku harus pura-pura buat benerin mobil dulu. Ntar takut ada yang tahu sebelum aku ketemu sama kita. Ya ntar lagi kalau ada orang lewat, aku pura-pura benerin mobil aja. Wah ini kita. Bos, ini kenapa mobilnya bos? Mogok? Nah, ini sopir aku barusan nganterin, jadi aku takut kelihatan orang di depan mobil bagus sebelum ketemu sama kamu. Gimana? Udah dapat infonya? Sudah sih bos, barusan Sebelum kamu dapat, aku udah dapat duluan. Aku cuma 3 hari kerja jadi satpam di sini, udah tahu semuanya. Tapi gimana untuk 2 karyawan itu? Disuruh kamu udah suruh ke sini. Aku kan WA kamu barusan. sudah saya suruh sini bos. Terus si Sinta Sinta barusan ketemu di jalan sama saya. disuruh ke sini juga kan? Sama bos. Ya udah, sekarang intinya begini. Aku gak mau tahu 2 karyawan itu harus dipecat. Mereka juga gak bisa ngehargai orang lain, mereka arogan, mereka suka korupsi. Ya gak ada lembut-lembut dah bersikap sama orang lain. Aku rela-relain jadi satpam begini cuma buat membongkar nih semua gitu. Saya juga berpikir kayak gitu bos, soalnya banyak keluhan dari customer kita. Itu harga di atas pasaran bos. Makanya gitu.
Gue juga udah gak kuat kalau begini terus. Bangun perumahannya juga agak mudah. Selamat sore Pak Gita. Udah, kamu diem di sini. Kenapa? Pak Gita. Pak Gita ngapain deket-deket sama Satpam ini Pak Gita? Dia itu mempunyai niat jahat kepada kantor ini Pak Gita. Saya itu mau bilang kepada Pak Gita bahwasanya dia itu seharusnya dipecat Pak Gita. Dah, kamu yang jelasin aja Git. Aku siapa Git? Bukan kalian berdua aja yang saya pecat. Loh, Kok bisa kita, Pak? Dia ini pemilik perumahan di sini. Bukannya dia satpam? Dia di sini nyamar buat mengetahui perilaku kalian berdua. Gak mungkin dong Pak. Ini itu bukan sinetron Pak. Ngapain dia harus nyamar-nyamar seperti itu Pak? Kan gak masuk akal Pak. Kamu diem. Aku sekarang bawa mobil. Emang sengaja mobilnya aku buka kap depannya, takut ketahuan kalian memang tadi karena kita juga ada di sini, jadi biar gak ada keributan. Dan kita udah menjelaskan kalau kita juga udah menjelaskan kalau memang aku pemilik perumahan di sini dan kalian berdua hari ini terakhir kerja. Ingat, aku nyamar jadi satpam cuma buat membongkar kebusukan karyawan yang kerja di kantor aku. Pak, tapi saya sudah melakukan... Kamu diam. Kamu gak usah menjelaskan dan kamu juga. Kamu nih perempuan, harusnya kamu punya malu dong. Kamu gak usah ikut-ikut dia. Emang masih kurang gaji yang aku kasih sama kalian berdua. Ya, tapi kenapa Bapak harus nyamar-nyamar gitu? Kan bisa langsung bilang ke kita kalau Bapak ini bos. Kalau aku bilang, kalau misalkan aku bos, apa aku bakalan tahu kelakuan kalian? Enggak kan? Pastinya kalian depannya kita juga manis-manis. Gak seperti ini sikapnya. Sekarang aku udah gak bisa main tawar-menawar lagi. Intinya... Apa Gita? Cinta, Tepung kanji. udah. jaga dong sikapnya. Kamu diem. Aku nih bos kamu. Dia sikapnya baik sama aku dari tadi. Beda sama kalian berdua. Kalian berdua busuk. Udah gak pernah cukup dengan gaji yang dikasih, padahal gajinya udah besar. Kerjanya juga gak beres. Sekarang kalian berdua posisinya bakal aku gantikan sama Sinta. Dan kalian berdua hari ini juga angkat kaki di sini dan jangan kerja di sini lagi. Dan jangan harap bulan depan aku bakalan bayar gaji kalian berdua. Pak, jangan main pecat Dan gitu aku bakalan proses juga hasil uang yang udah kalian korupsi. Kalian harus bertanggung jawab. Sekarang kalian pergi. Pak Gita ini ada apa ya Pak Gita? Begini Bu Sinta, Mas Bagas ini adalah pemilik perumahan kita. Mas Bagas siapa Pak? Ini satpam baru kan? Dia nyamar di perumahan ini buat mengetahui sikap mereka berdua. Dan sekarang udah ketahuan kalau mereka berdua ini korupsi. Dan sekarang posisi mereka udah digantikan sama Bu Sinta. Berarti satpam baru ini adalah bos Pak, dan Pak Gita juga bos ini udah tahu semuanya. Sudah. Udahlah, sekarang kalian berdua akan kaki di sini. Udah. Bos besar udah nyuruh kamu pergi, udah pergi aja sekarang. Gak usah ketawa, kanji. Udah pergi. Begini bos. Udah, sekarang aku gak mau banyak omong. Kamu segera urus surat pemecatan buat mereka. Siap bos. Mbak Sita, saya juga mau terima kasih karena Mbak Sita juga udah mau bersikap enak sama saya. Saya sebenarnya 3 hari udah gak betah jadi satpam. Saya gak pernah diperlakukan seperti itu sama orang. Ya, padahal saya yang punya perusahaan, tapi malah saya yang diperlakukan seperti itu. Sebenarnya saya sakit hati karena karyawan saya begitu. Gak punya sopan santun, berani semua sama saya. Saya terlalu ngebuat enak sama mereka. Mungkin dari kemarin peraturan yang saya buat di kantor juga terlalu enak. Tapi saya janji, mulai hari ini dan besok ke depannya, saya bakalan bikin semua orang gak enak. Bukan gak enak sih, lebih tepatnya saya buatkan SOP yang sekiranya karyawan gak bisa melanggar, Bu Sinta. Iya, mungkin itu ide yang baik sih Pak. Karena kemarin-kemarin juga mereka kan, termasuk saya juga nggak mengetahui kalau Bapak adalah pemilik dari perumahan ini. Ya emang sengaja saya nyamar Bu. Kalau nggak begini, saya mana tahu sikap karyawan saya itu gimana Bu. Dan saya juga nggak bisa terus-terusan membiarkan orang-orang berbuat salah itu tetap berbuat salah Bu. Terkadang kan seperti Bu Sinta udah jujur, sama mereka dianggap salah kan. Terkadang orang yang jujur itu memang selalu salah Bu, dan disangka yang enggak. Beda sama orang yang kerjaannya busuk. Contohnya seperti mereka berdua Bu.
Kan dia udah busuk, gak ada orang yang menyangka dia sikapnya busuk kan di pekerjaan. Ya, saran saya ke depan tetap menjadi orang baik, tetap menjadi orang jujur. Walau terkadang orang jujur itu mendapatkan sesuatu yang pahit, Bu. Iya Pak, benar. Karena mungkin tanpa pengetahuan dari kita semua, Pak Romi dan Bu Leli juga selalu bilang bahwa dia itu jujur. Cuman masalahnya ternyata dia busuk. Di belakang dia suka bohong. Makanya, Bu, kalau orang bohong itu kan biasanya udah ketahuan di belakang hari, Bu. Jadi Bu Cinta gak perlu khawatir, dan saya juga gak perlu khawatir karena sesuatu yang udah saya lakukan ini semua buah dari hasil karena Bu Cinta udah jujur sama saya, Bu. Ya, saya paling benci banget orang yang suka bohong. Dia sok mencurigai karyawan yang lain padahal sendirinya kan yang bekerja begitu. Ya udah, kalau begitu nanti untuk surat kenaikan jabatan buat Bu Cinta bahkan segera diurus. Saya bawa mobil, Bu Cinta bareng sama mobil aja. Saya bawa mobil kok Pak, kebetulan. Oh, gak apa-apa, bareng satu mobil aja. Kita langsung ke kantor buat langsung tanda tangan kontrak kerjanya. Ya udah, terima kasih banyak Pak. Oke, mari Bu.